para netizen dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam satu momen bersejarah bahwa bangsa Indonesia ini pernah dijajah kurang lebih selama 3,5 abad atau 350 tahun oleh Belanda, Eropa, kemudian oleh Asia juga pernah dijajah selama 3,5 tahun. Dan itu bukan waktu yang sebentar. Itu cukup untuk menanamkan nilai-nilai penjajahan sehingga bangsa Indonesia karakteristiknya kalau tidak menjajah orang lain biasanya mereka sudah nyaman dalam keterjajahan. Maka disusunlah semuanya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat seperti hari ini ya, seperti hari ini. Hari Jumat jam 10 pagi di Pegangsaan Timur. Maka dijadikan Pancasila sebagai landasan ideologi atau landasan idil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Maka penjabaran dari Pancasila itu, yang 5 sila itu, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya baca satu judul buku yang dikarang oleh Dr. Adian Husaini yang berjudul Pancasila bukan untuk menindas hak-hak konstitusi umat Islam. Ini bukunya. Ya. Maka di sini dijelaskan bahwa hasil rempugan itu umat Islam itu memang mengalah. Ya. Umat Islam beberapa kali mengalah sehingga diambil jalan tengah. Sebagian setelah Indonesia merdeka itu mereka ingin bahwa Indonesia ini berdiri atas dasar nasionalisme. Ada pula yang ingin berdasar pada agama. Maka jalan tengahnya dibuatlah satu konsep Pancasila yang tadi disebutkan, ketuhanannya dibawa di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah humanity atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberadaban ini disimpan di dalam lembar-lembar negara bahwa negara Indonesia adalah negara yang beradab dan berperi kemanusiaan. Sehingga sampai detik ini urusan-urusan kemanusiaan bukan hanya isu agama dan politik, tapi kepedulian Indonesia sebagai negara yang paling dekat dengan Palestina ini menjadi momen yang bersejarah bahwa kemanusiaan itu harus tetap digalakkan. Kemudian lagi nasionalisme yang dinyatakan dalam satu penjabaran di Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Yang keempat adalah demokrasi atau kita menyebutnya dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan penjabarannya ditetapkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar bahwa Indonesia ini kan sekarang sudah mulai masuk ke dalam satu sistem semi parlementer atau bahkan bukan terima kasih Cimonyet hadir Lestari Lebah ya, terima kasih bahwa di Indonesia ini sudah eksekutif tunggal hampir ya, di mana presiden posisinya sangat kuat sekali. Posisi presiden itu tidak bisa dijatuhkan oleh DPR kecuali memang dengan sidang istimewa dikarenakan presiden melakukan dan yang terakhir adalah yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Segala hak-hak politik yang diberikan kepada warga negara, maka sesungguhnya hak politik itu tiada lain untuk menyalurkan aspirasi politik sehingga dari politik itu menghasilkan satu kepemimpinan good government, pemerintahan yang hebat, sehingga menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi intinya adalah keadilan sosial. Yang kita lihat dan kita rasakan pada saat ini, bahwasanya kadang-kadang hak-hak konstitusi umat Islam itu memang tidak bisa diberikan terhadap para pemeluknya.
kesalahpahaman dan penyalahpahaman itu terhadap Pancasila 1945 sampai 2009, kita bisa melihatnya dengan mata yang telanjang, ya, dengan mata yang tak perlu pakai kacamata yang hebat, ya. Jadi untuk menentukan bahwa Indonesia ini sudah berjalan selama 79 tahun merdeka, adil atau tidak adil, dan adil itu bukan bahasa konstitusi saja. Agama juga menyebutkan bahwa i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya keadilan itu mendekatkan kalian pada ketakwaan. Maka sesungguhnya keadilan itu adalah harapan semua orang. Sementara di Indonesia selama 79 tahun semuanya tidak bisa dinikmati oleh warga negara, tapi justru oleh elit-elit politik yang mereka mengatasnamakan rakyat, menyatakan bahwa keadilan sosial itu sudah terlaksana. Banyak sekali ya hal-hal yang kita tonton di negeri ini, bahwa 79 tahun hanya menghasilkan penjajahan-penjajahan di muka bumi ini dengan gaya yang berbeda. Kalau dulu kita dijajah oleh orang-orang yang berambut pirang, pada saat ini kita masih dijajah oleh bangsa sendiri dengan cara memberikan hak-hak terhadap orang yang sebenarnya serakah. Ya, di dalam Islam itu kan keserakahan itu hal yang paling ditakutkan. Kenapa? Karena keserakahan akan mengakibatkan satu negara goncang, baik dari segi ekonomi, dari segi politik dan sebagainya. Saya membaca baru hampir seperempatnya lah lebih ya. Ini selama beberapa dekade Pancasila dijauhkan dari model pemahaman para tokoh Islam perumus Pancasila itu, melanjutkan upaya penjajahan Belanda untuk menyekulerkan umat Islam. Jadi hampir berpikiran sekuler. Sekuler itu kan dari bahasa Latin, dari bahasa seculum. Artinya orang-orang yang punya faham agar agama dipisahkan dari kenegaraan. Kalau haji silakan ibadah haji, kalau sholat silakan sholat, mau saum Ramadan silakan 1 bulan. Tapi sekuler menolak kalau agama dibawa-bawa kepada sistem politik dan pemerintahan. Sementara dalam Islam itu, politik merupakan bagian yang penting dalam agama karena menentukan kebijakan dan nasib agama 5 tahun ke depan. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, bahwa para pejuang Islam yang juga para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia ini bersepakat Pancasila adalah dasar negara tauhid sebenarnya. Bagaimana nasib dan masa depan Pancasila di masa datang? Maka di buku karya Dr. Adian Husaini ini diungkap secara gamblang bagaimana sisi perjuangan itu. Barangkali kalau ada pertanyaan silakan. Jiwa nasionalisme merupakan bagian dari tuntunan agama. Ya. Pak Wahyudin. Assalamualaikum, sehat Pak Wahyudin. Lagi baca Pak Wahyudin ini. Karya Bang Adian Husaini, Dr. Adian Husaini. Judulnya Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam. Gitu. Jadi kesalahpahaman dan penyalahpahaman terhadap Pancasila itu sejak awal. Aduh, ya Allah, ada yang aduh, ada yang telepon dulu. Kang Udep Bandung, bagaimana kiat menghindari supaya generasi muda Indonesia tidak terpengaruh paham sekuler? Kenali dulu lah, ya.
Jadi sekularisme itu dikenali dulu. Sekuler teh memberikan kebebasan kepada seluruh agama juga. Sekuler memberikan kebebasan, silahkan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi sekuler itu menolak jika agama ikut campur, ulu biung gitu karena urusan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sementara dalam Islam itu hablum minanas dan hablum minallah itu kan diatur. Bukan cuma hablum minallah saja beribadah, tapi hablum minanas termasuk urusan-urusan ekonomi, sosial, kemasyarakatan sampai urusan politik. Ini awal mula munculnya paham sekuler itu kan dulu di Romawi, Yunani, di Romawi pada terutama ya. Di Romawi itu kan gereja Katolik Roma itu kan pengaruhnya di tengah masyarakat itu sangat dominan sekali, sehingga kebijakan kenegaraan juga diserahkan kepada gereja. Tapi setelah pengetahuan gereja ikut campur, pengetahuan gereja itu ikut campur dalam bab ilmu pengetahuan yang kemudian kita kenal sebagai penemuan geosentris dan heliosentris itu. Jadi ada dulu itu dalam ilmu pengetahuan gereja sampai awal abad 18 itu masih punya pemikiran bahwa bumi ini sebagai pusat. Matahari berputar mengelilingi matahari. Jadi kebalik pikirannya. Kata gereja, paham dari gereja itu bahwa sesungguhnya bumi sebagai pusat, matahari yang berputar mengelilingi matahari. Telilis wilujeng sumping. Gitu. Jadi menurut gereja, menurut paham gereja Romawi, bumi sebagai pusat, matahari mengelilingi bumi. Itu disebut dengan istilah geosentris. Sementara hasil yang ditemukan oleh para ilmuwan itu bukan geosentris katanya, tapi heliosentris. Apa heliosentris itu? Matahari sebagai pusat, sehingga seluruh planet dan tata surya itu berputar mengelilingi matahari. Ternyata makin sini nyatalah bahwa paham gereja itu salah. Ternyata memang bukan bumi sebagai pusat, tapi matahari lah sebagai pusat tata surya. Maka sejak itu ditentukanlah bahwa gereja mengurus urusan agama, ilmu pengetahuan dan negara diurus oleh para ilmuwan. Maka dipisahkanlah antara urusan agama dengan urusan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Faham ini yang kemudian disebut dengan istilah faham sekuler. Nah, sekarang kan banyak ya. Ya diakui sok we lah gitu. Ai rek salat mah salat we, rek saum mah saum we, rek ibadah haji difasilitasi. Tapi sekuler menolak. Geus lah agama mah tong dibawa karena politik gitu. Itu paham sekuler sebenarnya. Banyak kan di kita yang berbicara seperti itu. Alah, tong dibawa ke masjid lah gitu kan ya. Agama mah tong politik mah tong dibawa ke masjid. Agama we di masjid mah. Ah udahlah dagang mah di pasar we. Jangan bawa-bawa urusan dagang ke masjid. Jangan membahas fikih dagang. Jangan membahas fikih tani. Jangan membahas agama dicampur baur dengan politik. Nah itu paham seperti itu. Orang-orang yang berpikiran seperti itu adalah paham sekuler. Karena Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu mesti dilibatkan agama. Apa yang tidak ada dalam Islam? Masuk WC ada? Ada kan doanya. Keluar dari WC ada juga. Mau tidur, bangun dari tidur, mau makan, sesudah makan, bersin, keluar rumah, naik kendaraan, apa yang tidak diatur dalam Islam? Semuanya diatur dalam Islam. Maka kalau saja sekuler itu memisahkan politik dari agama, memisahkan agama dari politik, sementara Islam menjadikan agama itu harus ada dalam berbagai esensi kehidupan, sampai urusan-urusan yang substansial. Nyeng celek wae ngenaog pan aya itu dengan Islam ya. Ya. Naon teh ayo. Ya. Bari ngenaog wae ka WC aya masuk jamban, keluar jamban ada doanya gufronaka. Ya. Jadi urusan yang kaitan dengan zaman itu gufronaka pas keluarnya. Aya pan ayeuna di Banten gini kan gufron di WC nih hungkulnya. Itu ya. Jadi agama Islam itu agama yang universal, agama yang sumuli ya. Udah betul Mama Gufron yang bicara dengan semut.
Aneh-aneh wae di Indonesia malah. Naon? Dipanggil-panggil di kerlaip atau cicing lah. Nyanyak ya kayaknya. Ya sudah dulu ya, nanti kita lanjut. Iya maksa dia mah. Ya. Ya, sudah dulu ya. Rungkat dulu. Mohon maaf, penting katanya. Nanti kita lanjutkan jam 4. Jam 4 ya. Yuk, bye.